But hang up and hustle the other feeling. I'm sorry, I feel no attraction and now that it's been a bit. 'Cause I've been so long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajijah, NIM 18622012559 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan Prodi S1 Akuntansi. Kali ini saya ingin mereview atau menjelaskan tentang pengaruh environmental performance corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advance sebagai permoderasi. Langsung saja, yang pertama yaitu ada apakah yang menjadi motivasi atau isu, research GAP, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Langsung saja akan saya bahas yang pertama yaitu motivasi atau isu. Di sini yaitu mengetahui laporan keuangan. Itu merupakan instrumen yang sangat penting menjadikan para manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan cara melakukan sebuah kecurangan. Dengan begitu dapat menarik para calon investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan ini. Yang kedua yaitu ada research GAP. Secara umum, kecurangan tidak akan terjadi jika ada pencegahan dan pendeteksian. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan atau fraud yaitu adanya kelemahan pada pengendalian internal. Menurut teori Krejcik pada tahun 1953 yang diteruskan oleh Clausen et al. Pada tahun 2008, ada 3 faktor yang selalu hadir dalam tindakan fraud ini. Yaitu yang pertama ada pressure, ada opportunity, dan personalization yang disebut dengan fraud appraisal. Yang ketiga yaitu ada fenomena. Fenomena di sini pada bulan April tahun 2019, PT Garuda Indonesia diduga melakukan kecurangan pelaporan keuangan sebab adanya piutang yang dimasukkan ke pendapatan dan piutang tersebut berasal dari PT Mahara Aero Teknologi atau Mahata untuk pemasangan layanan konektivitas hiburan pesawat yang nilainya mencapai 239 juta US dollar. Diketahui belum adanya pembayaran yang masuk dari Mahata tersebut hingga akhir tahun pada 2018 oleh CNN Indonesia 2019. Yang kedua yaitu ada apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama yaitu ada apakah stabilitas keuangan atau financial stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua yaitu ada apakah tekanan external pressure berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu ada apakah target keuangan atau financial target berpengaruh pada kecurangan laporan keuangan. Yang keempat yaitu ada apakah kondisi industri atau nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima yaitu ada apakah identification industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam yaitu ada apakah opini audit berpengaruh terhadap laporan keuangan. Yang ketujuh yaitu apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap laporan kecurangan keuangan. Selanjutnya atau yang ketiga yaitu apa tujuan penelitian ini, yaitu ada yang pertama untuk mengetahui berpengaruh stabilitas keuangan atau financial stability terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua untuk mengetahui berpengaruh terhadap tekanan external pressure berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu ada untuk mengetahui target keuangan atau financial target berpengaruh terhadap laporan kecurangan keuangan. Yang keempat yaitu ada untuk mengetahui kondisi industri atau nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima yaitu untuk mengetahui identifikasi industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam yaitu ada untuk mengetahui opini audit berpengaruh terhadap laporan kecurangan keuangan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada untuk mengetahui pergantian direksi berpengaruh terhadap laporan kecurangan keuangan. Selanjutnya atau yang keempat yaitu ada simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini berdasarkan hasil analisis pengujian data dan hasil pembahasan para bab sebelumnya tentang pengaruh financial stability atau VS, external pressure atau XP, financial target atau FT, nature of industry atau NI, ineffective monitoring atau IM, opini audit atau
CEO dan pergantian direksi atau change secara bersama-sama memiliki berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan tersebut. Yang kedua yaitu ada keterbatasan. Keterbatasan di sini yaitu berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis. Maka penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan atas faktor-faktor yang tidak dapat diantisipasi. Di antaranya yaitu ada peneliti ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian ini hanya membuktikan hasil pengukuran kecurangan laporan keuangan di ruang lingkup itu saja. Lalu ada juga model penelitian ini hanya menggunakan financial stability atau FS yang dikenakan total asset atau external pressure atau XP yang diukur dengan rasio leverage yaitu DB of earth pressure atau financial target atau FT yang diukur dengan rasio return of asset atau ROA, tutor of industry FI yang diukur dengan rasio perubahan persediaan, dan effective monitoring atau IM, dan opinion audit atau IO. Nah, yang ketiga di sini atau yang terakhir ini ada implikasi dari penelitiannya. Di sini peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan para penelitian ini, diantaranya bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan yang lain dan dapat menambah periode pengamatan, dan juga dapat menggunakan variabel-variabel lain yang bisa digunakan untuk mengcrossingkan elemen fraud diamond bagi investor dan calon investor. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi dengan melihat kriteria-kriteria yang menunjukkan apakah perusahaan tersebut melakukan kecurangan atau tidak. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang bisa kita diskusikan, boleh langsung di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, I feel no attraction and now that it's been a bit. 'Cause I've been so long, so